Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Angistia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai biogas dari limbah cair domestik sebagai ujian akhir praktikum mata kuliah energi terbarukan. Oke, untuk informasi, pakar energi dari Institute for Essential Service Reform menyatakan bahwa peranan energi terbarukan Indonesia baru sekitar 4,9% dari total baru energi primer yang digunakan. Nah, energi primer ini tahun 2025 ditargetkan akan terpenuhi sekitar 400 MTUA atau Million Tons of Oil Equivalent. Oke, kenapa sih persentase energi terbarukan itu kecil dan lambat dikembangkan? Padahal, pengembangan energi terbarukan telah dirintis sejak tahun 1981 yang ditandai dengan diversifikasi energi. Nah, energi yang dikembangkan pada waktu itu adalah air dan panas bumi. Terlihat pada pembangkit listrik tenaga air yang dibangun pada saat itu. Pada awal tahun 1990, barulah pengembangan energi terbarukan dilakukan. Ada tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang masih dalam skala kecil. Jika terlihat pada dua diagram ini, dijelaskan bahwa energi terbarukan pada tahun 2025 diperkirakan pemanfaatannya itu mencapai 23%, sedangkan batu bara itu mencapai 30%. Namun pada tahun 2050 energi terbarukan itu diperkirakan akan mengalami peningkatan pemanfaatan sehingga mencapai 31%, sedangkan batu bara itu menurun hingga 10%. Kenapa sih kita pakai limbah cair air domestik ini? Karena limbah cair domestik ini mempunyai kandungan bahan organik yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai produk daripada hanya diolah. Nah, pengolahan dapat dilakukan secara biologi menggunakan lumpur aktif secara anaerob. Nah, lumpur aktif ini bertujuan untuk menurunkan kadar COD serta digunakan untuk pembentukan biogas. Nah, gas bio ini dapat dihasilkan dengan 4 tahapan. Yang pertama ada hidrolisa, yang kedua asidogenesis, yang ketiga asetogenesis, dan yang keempat metanogenesis. Nah, alat bahan yang kita gunakan yaitu limbah cair domestik 15 liter, lumpur aktif 9 liter, urea, NPK, digester, dan penyaring. Dengan prosedur kerja yang pertama, saring limbah cair domestik menggunakan penyaring agar kotoran tidak masuk ke dalam digester. Kemudian masukkan limbah cair domestik dan lumpur aktif ke dalam digester dengan kondisi operasi pada tekanan 1 atm, pH 7, dan suhu kamar secara anaerob. Dan yang ketiga, tambahkan nutrisi berupa urea dan NPK untuk memenuhi kebutuhan makanan bakteri anaerob. Kemudian terakhir itu fermentasi hingga 1-3 bulan. Nah, ini adalah salah satu alat yang paling sederhana yang bisa digunakan untuk fermentasi. Nah, terbentuknya biogas itu diindikasikan dengan turunnya kadar COD. Semakin besar penurunan kadar COD, maka dihasilkan biogas juga yang semakin banyak. Menurut kurva ini, semakin besar rasio volume lumpur aktif terhadap volume limbah cair domestik, maka presentasi penurunan kadar COD semakin besar. Hal ini disebabkan karena makin banyak lumpur aktif yang digunakan, maka makin banyak pula bakteri yang menguraikan bahan organik yang ada di dalam air limbah. Untuk kurva ini dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, kontak antara bakteri dengan limbah dan lumpur akan semakin lama dan waktu mengurai. Senyawa organik juga semakin lama. Nah, penurunan COD apabila kurang dari 50% biasanya disebabkan karena waktu fermentasi yang kurang lama, sehingga belum semua senyawa organik diuraikan menjadi biogas atau bahkan belum sampai ke tahap metanogenesis. Nah, untuk gambar ini saya ambil dari salah satu jurnal. Untuk hari ke-0 masih terlihat keruh, belum tampak uap air dan gelembung gas di permukaan air. Untuk hari ke-6 sudah terlihat jernih dan mulai nampak uap air. Dan untuk hari ke-30, air limbah terlihat paling jernih dan gelembung gas lebih banyak. Nah, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa penurunan kandungan COD pada pengolahan air limbah domestik secara anaerob dipengaruhi oleh waktu tinggal, volume air limbah, dan jenis lumpur yang digunakan. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengolah air limbah agar sesuai standar baku mutu air yaitu 250 ppm ada 84 hari dan sampai 90 hari. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.